يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء. Niki mangke ngobrol-ngobrol mawon nggih. Do kesel ngarake pengajian Pak Kiai Fauzan barusan khataman Al-Qur'an. Masih kata lelah tetap hadir ke sini, semoga menjadi ridho guru kita semua. Sepindah saestu kula matur nuwun sanget dumateng sedaya panitia ingkang ngawontenaken hall Bapak Ibu, terutama datang keluarga Pondok Salam Kanci. Adik-adik semuanya saya jelaskan ya, bahwa ini beliau ini alumni Pondok Pandanaran yang sangat membanggakan semuanya. Jadi adik-adik, beliau ini itu mempunyai orang tua di rumah ayah dan ibunya, itu orang tua yang melahirkan, orang tua biologis, namanya orang tua nasab. Beliau ini termasuk ibunya Den Ulfah, Den Hati, itu pernah mondok di Pandanaran, pernah mondok di Mbah Mufid. Artinya di beliau ini ada tetesan darah keilmuan dari Mbah Mufid. Artinya beliau adalah anak keturunannya Mbah Mufid dari sisi keilmuannya. Semoga bunyai-bunyai para kiai bisa melanjutkan perjuangan Mbah Mufid, dan semoga kelak dikumpulkan dengan guru kita untuk bersama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kula remen sangat, bahkan bukan hanya saya. Kemarin kalau ada adik mendengarkan melalui YouTube atau apa, Habib Syekh di Pandanaran kemarin, mohon maaf, ngapunten sangat gitu. Memang
luar biasa maknanya Habib Syekh itu, sehingga kita tidak bisa mempersiapkan sebaik mungkin saking banyaknya hadirin. Pangapunten nek wonten alumni yang mboten saged mlebet, bukan karena kita membatasi, tapi memang tempatnya sangat terbatas. Mohon buahnya di tengah-tengah sambutannya Habib Syekh menyampaikan, saya ini bagian dari Pandanaran, dan di mana-mana ketika saya pergi, saya ketemu nanti yang akan menemui saya adalah alumni Pandanaran. Semoga apa yang dilakukan oleh para alumni menjadi ridho guru kita semua. Membanggakan Mas Arwan, kalau Mas Arwan pas bepergian di Indonesia itu ada maskapai banyak, ada Lion, ada Sriwijaya, yang paling bagus adalah Garuda. Garuda, kalau ke umroh yang paling mahal Garuda. Semoga bisa berangkat umroh semua ya. Nah kalau pas naik Garuda itu nanti ada pilihan TV di depan kursi kita itu. Pilihan lagu-lagu, film, ada ceramah agama. Nanti kalau dibuka ceramah agama, yang agama Islam akan keluar namanya Kiai Haji Dr. Ainuddin, itu adalah alumni Pandanaran. Masya Allah, yang lebih membanggakan saya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Ada anak mau ngapalkan Quran, ngaji, bukan sekolah Mas Arwan, nggak sekolah di sastra atau apa. Tapi tiba-tiba pulang ke rumah jadi novelis, dan novelis terkenal Mbak Nasati. Saya nggak ngira sama sekali. Dulu itu di pondok kita mau ngaji itu nggak, dan lancar Al-Qurannya lancar Masya Allah, karena saya ikut nyimak. Saat ini Masya Allah bisa jadi novelis nasional di kalangan pesantren, sudah nggak asing lagi dengan Mbak Nasati. Semoga bisa mengangkat nama orang tua Mbak Nasati, nama Pondok Pandanaran. Mungkin tepuk tangan untuk Mbak Nasati. Apalagi kalau cerita mengenai alumni-alumni yang punya pondok pesantren khataman. Saya itu nyun ngapunten. Matur nuwun nggih. Kemarin saya berangkatnya kemarin subuh. Pada subuh khataman Al-Qur'an di Klaten, Kadirjo. Langsung ke Batang. Batang khataman Al-Qur'an di Mbak Hamidah. Seharusnya saya sowan kesini ini khataman Al-Quran pada tanggal 9 kemarin, tapi karena ada acara umni, khatamannya dikalahkan. Tadi sudah doa, khataman Al-Quran di Salam Kanci. Nanti jam 2:30 khataman Al-Quran di mana Kak? Kebumen mana itu? Kewarasan, Kebumen. Terus langsung besok pagi kita akan berangkat, saya langsung dari Kebumen langsung khataman di Kang Ma'ruf Lawang nih. Semuanya alumni Masya Allah, punya pondok pesantren, punya santri, dan khataman semuanya. Ya Allah, semoga saat ini melihat termasuk Salam Kanci ini, Mbah Mufid di sana tersenyum melihat santrinya bisa menghasilkan santri yang hafal Al-Quran semuanya. Kemarin 3 hari yang lalu saya di Mbak Fatim ini. Mbak Fatim punya putri namanya Mbak Tin, punya pondok As-Siddiqiyah nih. As-Siddiqiyah di Kebumen, khataman Quran juga. Masya Allah, bangga, kami merasa bangga dengan para alumni ini. Ini ketemu dengan alumni rasanya seperti ketemu sedulur dewi. Ini makanya kita semua niki Masya Allah remen sangat niki dan Nurfah nyun ngapunten ngrepoti. Betul desa nih. Betul Pandanaran semuanya hadir di sini. Kalau absen nggih Mbak. Yang dari Mbak Nah itu yang hadir Gus Afi sama Gus Rifat dan istrinya masing-masing. Kemudian Mbak Nini alhamdulillah bisa hadir untuk begini. Semoga mendapatkan kesehatan. Al-Fatihah. Mbak Nini dengan putranya rawuh mriki Mas Haris dan istrinya. Mbak Wiwi terus Mbak Wiwi, siapa? Mas Jauzi, Bunyai Jauzi hadir teng mriki. Dari Wonosobo ingin nyambung dengan silaturahmi rawuh mriki. Dengan disertai putra kesayangannya yang sudah menjadi kiai Al-Mukarram Kiai Hafid Jauzi dan Ibu Nyai. Terus dengan Mbak Ayub nih, Mbak Ayub.
Terus Mbak Wiwi Fasihah, ini diwakili dengan Mas Aska yang suaranya tadi melengking-lengking, ini belum keluar semuanya tadi itu. Kalau kemarin jenengan pas dengar Habib Syekh itu yang melengking-lengking suaranya Mas Aska. Alhamdulillah, semoga berkah suaranya, berkahnya berkah akhirat. Terus dari Mbak Muf nyun pangapunten niki dan Ulfa, Mbak Muf niki hari ini jam 10 barengan dengan khataman di Bunyai Komariah Bukateja. Jadi ini bagi tugas rakyat yang siji ono sing mangkat rono, Mbak Muf yang berangkat ke sana, lainnya sowan mriki. Terus dari Mbak Muf, saya ya, kulo. Ya ini saya ini di sini. Dan insya Allah sebentar lagi istri tercinta yang barusan kawin perak akan datang ke sini nih. Sekarang tadi pagi saya subuh itu dari hall ayahnya Habib Syekh di Solo. Saya ikut tahlilan di makam, terus istri saya Mbak Faiko itu ikut tahlilannya di masjid karena putri terpisah dan ini sudah meluncur ke sini. Terus Mbak Sohi dengan putranya ini Mas Aiman, nggak bisa bahasa Indonesia nih, berdiri. Kom. Orang Saudi insya Allah besok malam Rebo ya, besok malam Rebo berangkat ke Saudinya. Besok Rebo udah berangkat ke Saudi, masih menyempatkan datang ke sini. Dan Mbak Norah itu ada adik kemarin kalau lihat acara di peringatan 1 abad NU di mana? Sidoarjo, itu MC-nya adalah Mbak Norah di Pandanaran. Tepuk tangan untuk Mbak Norah ini. Hadir ke sini sekarang ada di sini. Terus Mbak Nunung yang sedanten pergi. Karena kita sangat senang. Sebetulnya nih, Mas Arwan sebetulnya ini kalau belak-belakan mau sebetulnya. Sakjane kula niku pengen kados Bapak Rino. Bapak niku Masya Allah teng dalem Pak Arwan. Mulai pagi sampai malam mujahadah. Terus nanti sowan ke kalau pas pergi dari arah barat jam berapapun, kadang jam 9 malam, jam 10 malam, jam 12 malam, kalau lewat Purworejo mesti istirahatnya di Pondok Maron. Itu Pak Mustain sampai 2-3 hari gitu. Dongani santri ini, karena santri itu dianggap anak oleh Bapak. Dongani tunggoni. Jane aku ya pengen kayak gitu. Tapi nomor satu niku nyuwun sewu niki tinggalane Bapak alumni sudah sedemikian banyaknya sehingga aku nang Mbak Sri ngantek 3 dina nggak cukup waktunya. Dan ini dibagi-bagi ini. Nomor 1, nomor 2 niku nyuwun sewu mesti ngrepoti. Dan upah nyiapke kamar AC, kamar mandi suguhane sampai duren-duren tok kabeh niku masyaallah. Mesti ngrepoti. Wingi kan Pak Arwan. Belum lama saya itu acara di Kebumen, Petanahan, Dalailul Khairat. Begitu pulang di tengah jalan ada yang nyegat. Niku anaknya alumni Pandanaran. Cegat, terus pokoknya istilah kon dahar dulu. Belum maghrib, kula poso niki ngapunten. Kula poso. Undang nggo sekedap, Pak. Kula ngoyak jadwal ajeng ngene awik niku lho. Doa khotbah Quran di Mbak Asna. Jadi dia ngejar itu. Wah, akhirnya Masya Allah baru sekali ini. Pun ngeten mawon tenggo sekedap. Sebentar orangnya masuk nyekel pitik leboke mobil pun makin dimasak teng griya mawon pitik. Baru kali ini deh. Masya Allah saking pengine. Nek Mas Arwan yo pitik piro iki. Pramila kami takut merepotkan. Satu juga waktunya juga tapi ini tidak mengurangi rasa ingin menyambung dengan sedulur. Ini anak-anaknya Bapak semuanya. Dan nyuwun sewu. Saya merasa punya tanggung jawab moral. Ini alumninya Pandanaran, iki anaknya Bapak. Bagaimana agar kita bisa bersama-sama kita maju. Pramila nyuwun sewu, kula sowan ngene Den Ulfa kadang-kadang bukan pas hatamannya, tapi nyuwun waktu yang kita minta waktu yang senggang, kita mujahadah bareng-bareng berdoa bagaimana agar pondoknya tambah barokah. Semoga semua pondok pesantren para alumni khususnya
dan lebih khusus lagi Pondok Salam Kanci ini semoga mendapatkan barokah. Barokah pengasuh-pengasuhnya, barokah jamaahnya, barokah wali muridnya, barokah santri-santrinya, barokah ilmunya, barokah Al-Qur'annya, barokah pembangunannya, barokah perluasan tanahnya, barokah pendanaannya, barokah dunia, barokah akhirat. Al-Fatihah. Saya punya tanggung jawab orang. Ini pondoknya bapak biar. Ini anak-anaknya bapak. Gimana agar bisa maju bareng? Niki menjang besok Kamis niku kula jam setengah 11 itu di Bunyai Faizah almarhum Kiai Nuruddin teng Kalirang Wonosobo. Mangke jam 3 insyaallah di almarhum Mbah Khalil Bolon Temanggung. Terakhir nanti di Mbak Lestari itu di Temanggung Kota ini. Mujahadah standar. Juga kita mengadakan dalail, ijazah dalail. Kenapa? Karena ini merupakan senjatanya almarhum bapak. Bapak berjuang seperti itu. Di antara senjatanya adalah menggunakan kitab Dalailul Khairat, maka saya bagikan ini loh, gamane bapak ini. Senjatanya bapak ketika berjuang ini, ayo silakan bareng-bareng kita bersama-sama. Jadi adik-adik semuanya, saya sampaikan ya ini bagi adik-adik semuanya, gini, adik-adik tahu nggak Pondok Pandanaran itu? Besar apa kecil pondoknya? Besar sekali, besar sekali. Ada komplek 1, komplek 2 sampai komplek 10, cabangnya di mana-mana, santrinya banyak. Bahkan belum lama ini PBNU, pengurus besar ulama di Jakarta itu punya tamu dari 20 negara maju. Ulama-ulama, ada yang Islam, ada yang semuanya agama ada. Itu diantaranya penutupannya itu dibawa ke Pandanaran. Menunjukkan iki loh pondok itu seperti ini. Contoh, pondoknya besar. Tapi bukan ini yang saya mau. Adik-adik semuanya, pondok yang sebesar itu Mbah Mufid, pendirinya Pondok Pandanaran namanya siapa? Mbah Mufid, gurunya Dan Ulfa. Mbah Mufid itu orang tuanya, ayahnya Mbah Mufid itu buruh batik. Buruh batik, bukan orang yang batik, bukan. Buruh, ada orang batik itu gajinya banyak. Nanti ayahnya Mbah Mufid namanya Mbah Hasan bin Mas'ud itu ngambilkan air, nyucikan, jemurkan. Miskin sekali. Saking miskinnya Mbah Mufid itu dulu nggak pengen mondok tapi nggak berani mondok karena nggak punya uang. Usia SD, Mbah Mufid itu karena nggak punya uang oleh mbah saya dikon dadi pelayan toko. Mau mondok nggak berani, nggak punya uang. Jadi pelayan toko, terus suatu ketika ada saudaranya Mbah Mufid yang kiai namanya Ki Sofwan, sekarang cucu buyutnya banyak hafal Quran dari Pandanaran. Itu belanja ke toko itu. Lagi lah Mufid toh, anak den ngali, inji, wis kowe melu aku wae. Selagi aku song liwet kowe melu mangan karo. Saking miskinnya enggak. Karena melayani kiai-kiai itu akhirnya tertarik dengan ilmu, terus pengen mondok karena enggak punya uang, mondok nderek dalem. Bukan yang berbiaya, mondok khidmah. Bukan pengen khidmah, memang enggak punya uang. Dari Mbah Sofwan sampai terakhir Mbah Munawir itu. Adik-adik jangan terkendala oleh masalah itu. Mbah Mufid itu ceritanya, saya ketemu dengan Pak Damiri, belakangnya Mbah Kemunta itu, pernah cerita, Mbah Mufid itu waktu mondok, nyun sewu. Waktu mondok itu kalau mandi pasti lama. Kenapa? Karena begitu zaman dulu belum ada kamar mandi kayak gini, blumbang. Begitu mandi masuk blumbang, nyuci sarung, dijemur, sarungnya cuma satu. Nunggu kering baru nanti naik. Saking miskinnya. Makanya adik-adik jangan pernah sekali-kali terkendala dengan masalah kemiskinan. Berdoalah. Pertama belajar yang sungguh-sungguh, ngaji mulai jurumiyah tekan alfiyah. Sini Juman apa Jauhar Maknun ya? Pakai kudu Juman apa Jauhar Maknun?
Alfiyah ya terakhir ya. Alfiyah, lu ngaji kitab sing tenanan. Ngaji Qur'annya lancarkan semuanya. Karena kalau nggak punya ilmu ya bagaimana menjadi kiai? Ngajilah. Lah setelah ngaji doa yang sungguh-sungguh. Lah kula tiyang mboten gadah, kula wong tua kula namung tani. Mbah Mufid anak buruh tani, buruh batik, bisa bikin pondok yang seperti itu. Semoga besok punya pondok pesantren semuanya ya. Jadi jangan terlalu kendala dengan masalah ekonomi. Sing penting golek ilmu terus berdoa. Dan jangan pernah sekali-kali berputus asa dengan doa kita yang sungguh-sungguh. Wong tuane aku wis ngaji, wis mulih mulang, wis ndonga kok isik koyo ngene wae. Berdoalah. Tidak pernah ada yang sia-sia dengan doa kita. Siapa tahu nanti akan netes kepada anak turun. Allah Maha Bijaksana. Mungkin langsung diijabahi seketika. Mungkin doa kita diberikan kepada anak-anak kita. Wong tua bagiannya prihatin. Kayak ini cucu-cucu ini, masya Allah saat ini garek metek woy. Mbah Mufid itu dulu prihatin. Yang tempat saya hataman di Klaten kemarin itu namanya Masjid Kadirjo. Jadi ada santri Klaten itu pengen riadoan. Wonten pundi Mas? Saya cerita, ingat ceritanya Mbah Mufid dulu. Mbah Mufid itu riadoan berkali-kali. Riado itu 41 kali hataman dalam keadaan puasa, berkali-kali. Di antaranya Mbah Mufid pernah cerita itu riadoan itu menghatam Al-Quran 41 kali dalam keadaan puasa di namanya Masjid Kadirjo. Niku ceritanya Mbah Mufid loh, masjid angker loh, angker banget. Saking angker itu dulu atapnya pakai sirap nih, sirap kayu. Kalau ada rumah kejinan, pinjam sirap satu, lebok ke rumah, jine melayu kabeh. Saking angker dulu, tapi udah dibakar Belanda, sekarang udah diganti. Lah kemarin saya napak tilas ke sana, alhamdulillah ketemu, terus kita pakai untuk semaan Al-Quran. Lah ketika saya keluar dari masjid itu ditemuin Pak Hashim namanya. Rikirian gonten pondoke, namanya Mbah Ki Ahmad. Mbah saya, ibunya Mbah Mufid dulu mondoknya di sini, Mbah Mufid. Nah terus dia cerita, di tengah, itu udah hilang, tinggal tanah kebun. Ada sumur di situ tuh. Mbah Hashim cerita sama ada sumur loh Mbak. Sumur, niku cerita Mbah Hashim ini sumur dibangun. Ada anak datang pengen mondok, pengen ngapal ke Quran. Namanya Abdul Manan. Kulo pengen sowan Mbah Ki Ahmad, kulo pengen hafal Quran. Yo ndonga karo gawe sumur. Doa sambil bikin sumur. Piyambak sumurnya sampai sekarang masih berfungsi sumurnya. Sumur kira-kira 1,5 tahun selesai, belum hafal Quran. Sowan ke Mbah Ahmad. Mbah, kulo kok dereng hafal Quran, pun ngeduk sumur pun dados niki. Jawabannya Mbah Ahmad itu, bagianmu sing ndongake. Sok sing hafal Quran naputu. Mbah Ki Abdul Manan itu adalah ayahnya Mbah Ki Umar Solo, pendiri Pondok Pesantren Al Muayyad. Sekarang putra keponakannya punya pondok pesantren semua, hafal Al-Quran semuanya. Wong tua bagiannya prihatin, merhatini anaknya. Ben sok do iso metek wae wah dunya wah akhirat. Nah, Mbah Mufid ini sudah menunjukkan pada kita, beliau prihatin kita sekarang tinggal metek wae. Nyuwun pendonga mugi-mugi sedherek bisa melanjutkan mengembangkan wadifah jariah Mbah Mufid. Mugi-mugi pondok Pandanaran tansah pinaringan barokah donga panjenengan. Nah, adik-adik semuanya, saya sampaikan bahwa belajarlah terus berdoa. Lah niki sing wis nek ndonga, kula pun ndonga pun kok ya memang Allah ini Allah Maha Bijaksana. Ini memang seperti ini sebaiknya. Tapi makom kita makom ikhtiar, makom kita makom berdoa. Jangan sampai nanti kita merasa aku wis ndonga ikhtiar kok ora hasil, wis rasa lho kula nate Pak pinanggih wonten rencang Jakarta niku. Niku pengusaha, pengelola bis kota, ada beberapa bis kota dulu waktu itu.
Ketika saya kuliah S1 itu wow sregep pengajian. Pas kula menjelang lulus tuh dia nyuwun sewu mboten salat. Bang, kagak salat nih. Ngapain salat saya? Sudah begini-gini aja. Ya Allah. Jadi kita makom ikhtiar, makom kita makom doa, takdir di tangan Allah Subhanahu. Memang ini yang terbaik. Sapa ngerti ndek dikai sugih malah dadi lari karo ibadah bersapa ngerti. Lah kita ikhtiar, kita berdoa. Lah ini yang ingin saya sampaikan kepada para alumni. Pertama, kalau punya santri atau alumni muda yang baru keluar dari pondok pesantren, ini berusahalah, berikhtiarlah agar bisa mengembangkan ilmunya dengan mendirikan pondok pesantren. Ini dicatat ya, ada dicatat ya. Kalau pulang ke rumah, nek Mbak Mufid dulu, nek mulih nang omah do mulang ngaji, ngapunten mboten ten papanipun, ya ruang tamu dibersihkan, nek sore nggo ngaji, esuk do nyambut gawe, sore nggo mulang ngaji. Paham ya? Mboten teng ngaos, ponakan-ponakan kumpulke, cah siji loro, cah diulang sing disiplin. Lah, ini yang mau dicatat. Gusti Allah ora mirsani gedhe cilik pondok. Ora mirsani akeh santri. Yang dilihat adalah keikhlasan yang mengajar. Cah siji calon anggere ikhlas, kathah riwayat para wali yang punya santri cuma satu buah tapi jadi aulia, jadi wali-wali semuanya. Karena keikhlasannya yang pulang ke rumah ikhtiarlah, tempatnya dibersihkan, kalau udah nak ngaji nanti didongeng-dongengkan, ben betah ngaji. Gusti Allah sing dipirsani. Nah, kalau pulang ke rumah adik-adik semuanya, besok belum punya tempat, ini dicatat nggih punya ibunya nggih. Dicatat ini, kalau belum punya tempat, belum punya rumah, ada santrinya udah pulang ke rumah, belum punya tempat, belum punya nggon gumulang, maka setelah kita ikhtiar terus membaca doa. Doanya apa? Robbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Udah hafal semuanya? Ditirukan. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dibaca setiap malam, boleh ba'dal maghrib, boleh ba'dal isya, boleh sebelum subuh 11 kali minimal. 11, 20 atau 21 kali, atau kalau kuat 99 kali setiap malam. Pertama kali sebelum membaca pertama kali niku maos Al-Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Nuh. Ya. Jadi kalau pulang ke rumah, santri pulang ke rumah kok belum mapan, belum ada tempat ngajarnya, niku kan maos niki. Robbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. 11 kali minimal, 21 kali boleh, kalau kuat 99, tapi yang rutin. Naik 11 terus, 21 terus. Kalau kuat 99 kali. Enggak lama kok, itu paling 11 menit sudah selesai. Udah paham ini ya? Nah niki saya ingin semua santrinya alumni besok juga punya pondok pesantren semuanya. Nomor 1 itu, nomor 2 niku kalau sudah punya pondok terus pengen tanahnya agar tambah luas. Ini agak panjang ini bagi bunyai-bunyai para kiai, ini agak panjang ini. Jadi kalau kita sudah punya pondok terus tanahnya pengen pengembangan untuk pondok, misalnya pondok putri nggo nambah pondok putra, doanya adalah agak panjang ya, direkam aja nanti ditulis lagi. Jadi doa pertama itu Al-Fatihah seperti biasa, ditambah 1 kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nomor 2 kepada Sunan Ampel, Raden Rahmat Sunan Ampel, nomor 3 kepada pemilik tanahnya. Kita fatihai, pemilik tanahnya difatihai. Nomor 4 tadi dari Bang Mufid itu sing duwe lemah fatihai, lemah ya difatihai. Ila hadil ad atau ila hadil akor
difatihai lemah ini. Lah setelah itu terus membaca surat Al-Hasyr. Membaca surat Al-Hasyr 7 kali. Selama 7 malam, dimulai malam Sabtu, diakhiri malam Jumat. Ini untuk alumni Pandanaran nggih, untuk orang kita, untuk kalangan kita sendiri. Mergo metu dalile pundi niku? Wah, ini berat nanti bid'ah, waduh. Saya ulangi, Al-Fatihah seperti biasa, tambahnya 1. Syekh Abdul Qadir, 2. Kanjeng Raden Rahmat Sunan Ampel, 3. Pemilik tanah, 4. Tanah itu sendiri, membaca surat Al-Hasyr 7 kali, selama 7 malam, dimulai malam Sabtu, diakhiri malam Jumat. Ngaten nggih? Lah, pas terakhir sekali, kalau bisa dekat dengan tanahnya itu, Bapak ngendika, nek aku lindungo basa Jawa kok le. Hai bumi, ayo berjuang bareng-bareng karo aku nang dalane Gusti Allah. Nek manfaat kecekel. Nek manfaat kecekel. Niat perjuangan. Masya Allah kalau ini kalau bulan kepengker Pak. Niki sedherek Mas Hafid niki. Namanya Mbak Hilyah. Mbak Hilyah itu putranya Pak Kehubullah, alumni Pandanaran, orang Cirebon menikah dengan Kudus. Ndamel pondok alit, pondok ini gue, teng belakang IAIN Kudus nih. Suatu ketika saya ke sana mujahadah dengan sancan yang ada, pas kula medal niku di depan ada tanah. Lah iki lepeke sapa mbok dibangun wae. Niku gadane pabrik rokok Jambu Bol. Mboten pun sate. Bismillah dungane wae, sapa ngerti iso kecekel. Niku kalih lajeng mungale critane kalih niku kalih Moros Pai masyaallah luar biasa niku. Ditinggal suaminya waktu masih muda, membesarkan yang kecil-kecil sampai dosa alim kitab sedanten niku. Maos berdua dengan mertuanya niku. Diwaosaken tuken kelompok-kelompok duit ikhtiar. Pikanto arto kathah lajeng dateng Jambu Bol. Badhe tanahnya mau kami beli untuk pondok. Oh mohon maaf ini tanah milik perusahaan tidak untuk dijual. Tapi enggak putus asa, tetap ndonga. Tetap ndonga. Ceritane kalih kula niku tetap ndonga berdua. Lah suatu ketika perusahaan butuh dana segar niku dilelang. Tanah itu dilelang. Ikut lelang kalah. Wah sing maju kan wong gede-gede lho Pak. Niku pinggir jenengan nek lewat jalan Ring Road Kudus dari arah Demak mungkin selatan Jekulon mentok, kalau kanan ke arah Pati Juwono, kalau ke kiri ke arah kota, pas pentokannya nih Mas. Strategis memang. Lelang kalah untuk sing lebih 2 kali lipat bayarnya. Jadi udah wes sakit sakit, tapi tetap dongo. Jadi jangan pernah berputus asa dengan doa kita. Tetap dongo. Masya Allah cerita kali kula niku, nggak lama kemudian pemenang lelang niku dugi mriku. Kami mau mewakafkan tanah kepada pondok ini. Dadi ra ngetokke duit. Pondoke malah diwakafi tanah ini. Mugi-mugi nggih nawa itu kita kagem mengembangkan ilmu Gusti Allah, mugi-mugi semua permohonan baik kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nah nomor 3 niki bunyai-bunyai sing pun sami gadah putra-putri sing wayahe pun nikah nggih. Niki doa untuk mendapatkan menantu yang baik. Sorry. Tapi niki pun duhur niki. Niki kula ditunggu teng Kebumen nanti terlambat. Insya Allah nanti lain waktu kita sampaikan doanya pun nggih. Dan sudah diundang pun tak tahu kamera diundang pun aku. Doanya insya Allah lain waktu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga semua guru-guru kami termasuk Mbah Kiai Mufid, Ibunya Jaroh ridho dengan yang kami lakukan agar ilmu kami manfaat dunia akhirat. Ya Allah, semoga guru-guru kami Mbah Kiai Muhaimin Asnawi Salam Kanji dan semuanya dan orang tua kami yang telah mendahului
Semoga saat ini tersenyum di sana melihat keturunannya bersama-sama mendoakan gurunya, bersama-sama mencari ridho gurunya. Semoga semua leluhur kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita, keluarga kita yang mendahului kita, suami kita, oleh Allah diampuni semua dosanya, diterima semua amal baiknya. Dan semoga semua guru kita, Mbah Mufid terutama, ditempatkan di sisi yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga semua keturunannya, semua keturunan leluhur kami, terutama keturunan Mbah Raden Muhyiddin Asnawi, solihah semua. Semoga dengan ini, dengan kita mengirim ke leluhur, ilmu kita manfaat dunia akhirat. Ya Allah, semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran guru kami, Engkau jadikan kehidupan kami selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, semoga dengan kami berpegang teguh kepada ajaran guru kami, dalam kami berumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Semoga rumah tangga orang tua kita sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari cobaan, dari godaan, dari fitnah. Ya Allah, semoga orang tua kami saling menyayangi sehingga kehidupan rumah tangganya tak selalu rukun untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama mencari rezeki untuk beribadah, dan bersama-sama mendoakan kami. Ya Allah, ya Allah, mugi-mugi semoga dengan doa orang tua yang rukun, semoga semua santri kita, semua anak-anak kita selalu Engkau lindungi. Ya Allah, Engkau jauhkan dari teman yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik, akidah dan budaya yang tidak baik. Ya Allah, semoga anak kami, buah hati kami, harapan kami semua, Kau beri kelancaran. Ya Allah, santri-santri kami yang telah bersusah payah meninggalkan rumahnya, jauh-jauh datang ke pondok untuk mencari ilmu, lancarkanlah. Ya Allah, semoga yang mondok bisa alim kitab semuanya, yang ngaji Al-Quran bisa hafal Al-Quran semuanya, lancar hafalannya, bisa mengamalkan isinya, dan kelak pulang ke rumah semoga semua punya pondok pesantren. Ya Allah, jadikanlah anak kami, santri kami solihah semuanya, orang yang bermanfaat. Kelak pulang ke rumah semoga mereka bisa menjadi pemimpin umat dan masyarakat yang baik. Pulang ke rumah semoga Engkau anugerahi tempat berkhidmah kepadamu yang terbaik. Ya Allah, anugerah mereka semua dengan pondok pesantren. Ya Allah, semoga anak-anak kami pulang ke rumah, lancarkanlah jalan rezekinya. Santri kami semoga mendapatkan jalan rezeki yang barokah. Semoga anak-anak kami, santri kami semua pada waktunya Engkau anugerahi dengan jodoh yang solihah, yang kelak bisa bersama-sama melanjutkan perjuangan para kiai, para ulama. Ya Allah, semoga anak kami, santri kami, izinkanlah kelak bisa mengangkat derajat orang tua, derajat dunia, derajat akhirat. Semoga anak-anak kami menjadi kebanggaan kami, santri kami menjadi kebanggaan kami. Kelak mereka pulang ke rumah jadi pemimpin umat, jadi bunyai, jadi pak kiai, ngimami sholat, mengajar kitab, semaan kemana-mana. Orang-orang bertanya, itu siapa? Anak kok baik sekali, pemimpinnya secara lembut, Qurannya lancar, suaranya bagus.
Ya Allah, semoga kami bisa mengatakan kembiyen tau mondok nanggon aku. Alhamdulillah. Muga-muga berkah manfaat. Semoga kelak orang tua kita melihat anak-anaknya mendapatkan keberhasilan, bisa jadi pemimpin umat yang baik, Al-Qur'annya lancar, diundang sama kemana-mana. Orang tua akan mengatakan, kayak anakku, itu anak saya. Gak sia-sia saya lahirkan dengan susah payah. Gak sia-sia waktu kecil saya bersihkan kotorannya. Tak gendong-gendong nang dinti. Tak sekolah kita pondok ke. Nang salam kanci, tak biayai. Alhamdulillah. Semoga orang tua kita pada saat itu membisik itu di telinga kita. Aku bangga karo kowe nduk. Aku ridho karo kowe nduk. Semoga kelak semua soleh-solehah santri kita, anak-anak kita soleh-solehah. Doanya menjadikan kuburan kita lapang, terang benderang berkat doa yang soleh-solehah. Siapa lagi yang akan memimpin tahlil kalau bukan anak kita? Kita doakan menjadi anak soleh-solehah semuanya. Ya Allah, kami ingin berbakti pada orang tua kami dan jadikanlah kami semua anak-anak yang hafal Al-Quran sehingga kelak, ya Allah, betapa bangganya kami ketika semua orang dalam kesusahan, dalam kedahsyatan huru-hara hari kiamat, bingung semuanya, kami bisa menggandeng kedua orang tua kami berbarokah Al-Quran dengan mahkota Al-Quran di atas kopiahnya dilepas, jilbabnya dilepas dengan mahkota Al-Quran. Ya Allah, kami ingin bisa menggandeng orang tua kami menuju surgamu ya Allah. Izinkanlah kami hafal Al-Quran agar kelak bisa menggandeng kedua orang tua kami, sehingga pada saat orang tua kami bisa membikin kepada kami, aku ridho karo kowe nduk, aku bangga. Kami ingin, karena sampai saat ini, sampai usia kini, mulai kecil dan merepotkan orang tua, sampai usia gini kita masih merepotkan. Kadang-kadang, maaf, sering menyakitkan hati orang tua. Di Pandanaran ada orang tuanya, Masya Allah. Saya lihat sendiri, orang tuanya pengen membahagiakan anaknya, datang gerimis-gerimis naik sepeda motor, bawa kerdus ditaleni rafia itu, bangga dengan di Pandanaran. Turun ke bawah, anaknya malah marah-marah. Bapak simbok ki ngopo rene, ngisini-sini. Koncoku donggo mobil, bapak motor. Astagfirullahaladzim. Terlalu banyak kesalahan kami pada orang tua ya. Ya Allah, izinkanlah kami hafal Al-Quran sehingga kelak bisa menggandeng orang tua kami menuju surgamu ya Allah, agar rasanya lunas semua dosa kesalahan kami diampuni orang tua kami. Ya Allah, kita doakan semua guru-guru kita, orang tua kita, mugi-mugi sedaya sehat, panjang umur, istiqomah ibadah, istiqomah mucal para santri, istiqomah mengelola pondok pesantren. Semoga semua pondok pesantrennya, wabil khusus pondok pesantren Al-Asnawi ini barokah, barokah pengasuh-pengasuhipun dan urfah, barokah dzurriyyahipun, barokah jamaah wali muridipun, barokah santrinipun, barokah ilmunipun, barokah Al-Quranipun, barokah pembangunanipun, barokah perluasan tanahipun, barokah pendanaanipun, barokah dunia, barokah akhirat. Ya Allah, semoga orang tua kami Engkau anugerahi jalan rezeki yang barokah, yang bisa mencukupi semua kebutuhan biaya kami di pondok. Semoga orang tua yang membanting tulang meras keringat, Engkau anugerah rezeki untuk bekal kami di pondok agar kami bisa mendapatkan ilmu dari-Mu ya Allah. Semoga istiqomah rezekinya barokah, mencukupi semua kebutuhan biaya rumah tangga, biaya operasional pondok pesantren, dan semoga sisanya cukup untuk ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, semoga Engkau lancarkan urusannya orang tua kami,
bisnisnya lancar, yang ada halangan-halangan semoga Engkau hindarkan semuanya Allah. Semoga orang tua kami, guru-guru kami dan kami semua ya Allah, berkah Al-Quran Engkau hindarkan dari hal yang kami tidak mampu untuk menghadapinya. Kami sadar bahwa hidup di dunia tentu tidak lepas dari masalah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga semua masalah semakin mendekatkan kepadamu ya Allah. Semakin banyak kami bertakarub kepadamu, berdoa kepadamu ya Allah. Semoga Engkau anugerahi kami dengan ketegaran, kekuatan, tangguh menghadapi masalah. Biarkan badai menghantam, biarkan ombak menghadang, bahtera harus sampai tujuannya. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita bisa mencari solusi terbaik dengan masalah-masalah kita. Yang berat semoga Engkau ringankan ya Allah. Yang sulit semoga Engkau mudahkan. Semoga masalah-masalah menimpa orang tua kami yang masih ruwet-ruwet Engkau urai ya Allah. Siapa lagi? Memang kadang-kadang kami merasakan betapa beratnya masalah kami, betapa besarnya masalah kami. Tapi kami yakin sebesar-besarnya masalah masih lebih besar kasih sayang pada kami ya Allah. Anugerah kami bisa mencicipi rasa kasih sayang-Mu ya Allah. Masih lebih besar rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau anugerah kami semua dalam menghadapi masalah-masalah ini sabar, sabar, sabar. Semoga orang tua kita sabar, sabar, ikhlas dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom kita makom ikhtiar, makom kita makom berdoa. Takdir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ditakdirkan kepada kita ini yang terbaik. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa membacanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah mengajarkan, memberikan contoh Nabi yang doanya langsung dengan Allah SWT. Nabi Yakub, Nabi, bukan wali, di atas wali, Nabi. Pengen punya anak kecil, pengen tak pulang dewe, tak ajari ben pinter, ben soleh. Pengennya ben sok iso neruske perjuanganku. Subhanallah. Yusuf kecil hilang. Nabi Yakub berikhtiar dan berdoa. Susah sekali. Saking susahnya diceritakan sampai nggak bisa melihat. Tapi meskipun susah tetap berdoa. Bahkan sekian puluh tahun yang secara akal waktu itu nggak mungkin ketemu, tetap berdoa. Ulama mengajarkan kepada para kita, janganlah sekali-kali putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa. Dan subhanallah ketika Nabi Yakub menemukan Nabi Yusuf yang mulai kecil terpisah sampai puluhan tahun, ditemukan satu dalam keadaan menjadi Perdana Menteri yang menyelamatkan ekonomi rakyat Mesir waktu itu, jabatan dunia tertinggi. Nomor 2, ditemukan meskipun terpisah dengan tuanya tetap beriman, bahkan diangkat menjadi nabi. Tidak pernah ada yang sia-sia dengan doa kita. Gusti Allah mboten sare. Terus berdoalah. Mbah Mufid ate ngendika, nek duwe gegayuhan donga, nek bengi donga, nek perlu kantek nangis. Ya Allah, ngantek nangis. Ben Gusti Allah mesakake, oh, kawula ku ndonga ngantek nangis mesakake. Tak ijabah itu. Gusti Allah mboten sare, tidak pernah ada yang sia-sia dengan doa kita. Nomor 3, Nabi Yakub punya keinginan mulang Nabi Yusuf, ben pinter, ben soleh, diulang dewe, tapi Allah malah dibawa pergi, yang menyebabkan Nabi Yakub susah sekali itu. Artinya apa? Kita punya skenario, Allah punya skenario. Skenario Allah inilah yang terbaik. Aradna amron wa aradallahu amron wa ma aradallahu fa huwa khairun. Kita punya skenario, Allah punya skenario Allah yang paling baik bagi kita.
Ada ulama mengatakan ini kalau Yusuf di rumah nanti malah diganggu oleh kakak-kakaknya. Enggak jadi belajar, enggak diganggu oleh kakak. Malah ada yang mengatakan kalau Nabi Yusuf di rumah, engkau paling jadi kiai ya lokal-lokal itu. Bawa ke sana biar jadi orang besar. Menjadi perdana menteri dan menjadi nabi yang besar. Apa yang dikehendaki Allah? Maka hadapilah semua dengan senyuman. Semoga kita dimasukkan ke dalam hamba yang disabdakan la yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi min Allah ta'ala. Seorang hamba tidaklah dia bisa merasakan betapa indahnya kita beriman sebelum dia bisa meyakini bahwa semua sudah ada suratan takdirnya. Makom kita makom ikhtiar, makom kita makom berdoa, takdir di tangan Allah SWT. Dan apa yang terjadi ini yang terbaik bagi kita. Hadapi semua dengan senyuman. Wes duwe masalah digawe susah, katanya Imam Muhammad, tambah abot. Duwe masalah mikir-mikir. Ada santri dulu, mohon maaf, di komplek 2 di Pandanan dulu, lapor Imam Mufid, Tenggrio keluarga gini. Mbak Mufid nanti wes kowe nek bengi kudu ndonga, nek perlu ngantek nangis. Ikhtiar apa iso, zaman dulu belum ada WA, belum ada. Ikhtiar nyurati wong tua piye-piye. Tapi lah ini jangan sampai masalah ini mengganggu kinerja kamu. Ngono masalah nang kono nang pondok mau ngelamun, nang ngarep cendelo ngelamun. Pas perainan mulai takoni karo ibumu, tambah piro nduk? Ora iso jawab. Ora ono tambahan ngaji. Tapi kalau kamu malah mendoakan sungguh-sungguh, berikhtiar mai surat, belum ada. Alhamdulillah Bu, tambah gang saljus, mungkin ibu segang. Pun semak nggih Bu. Ibunya nangis. Ya Allah, memang di rumah engkau beri cobaan, tapi engkau berikan hadiah luar biasa. Anak saya kan hafidhoh, kelak akan menggandeng saya menuju surgamu ya Allah. Maka masalah jangan sampai mengganggu kinerja kita. Hadapi semua dengan senyuman. Masalah kita jadi masalah juga susah, tambah susah. Wis di masalah susah. Ada masalah kita hadapi, ini takdir saya. Saya harus ikhtiar berdoa, ini takdir saya hadapi dengan senyuman. Dengan senyuman dimulang tambah enteng. Kalau ada masalah terus dibawa mulang, wah nanti malah ngamuk-ngamuk ke santri. Ada masalah, biarkan masalah itu berjalan. Kita berdoa kepada Allah, berikhtiar, dan kita hadapi, ini adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin dengan masalah semakin menambah kita takur pada Allah SWT. Senyumlah, maka dunia akan tersenyum bersama kita. Mengajinya jadi ringan, nemui tamu jadi ringan, bekerja menjadi jadi berkah, dan semoga menjadikan ridho guru-guru kita, syafaat Rasulullah SAW, serta kelak semua mendapatkan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa auladan shalihan. Allahumma arhaqqa haqq warzuqna ittiba'a wa adnal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka bi barakati asatidina ya Allah, yassir lana umurana ya Allah, yassir lana umurana wa umuru ahlina wa umuru auladina wa umuru walidina wa umuru masyayikhina wa umuru talamidina wa umuru ma'hadina min umuridin akhirah wa qadhi hawaijana akhirah wa ghafir lana ma madha ya wasi'al dhaya. Allahumma sabbit imanana, sabbit islamana, warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal awladas salihah wal arzaqul mubarakah wal a'marut tawilah bi ta'atika Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'mina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas shalihin,
Rabbi la tadarni farda wa anta khairu warisin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi ij'alni muqimas min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana rusyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana rusyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rusyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya latif 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 ulutuf bina fi taysir kul asir fa inna taysir kul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun bi basir. Al-Fatihah. Sebelum saya menutup doa, ada satu yang lupa belum saya sampaikan. Jadi ini melalui riwayatnya Gus Dur. Gus Dur pernah diberikan kepada salah satu alumni Pandanaran namanya Dr. Ahmad Husnul Hakim yang kemarin ceramah di Pandanaran. Kalau ketika kita berjuang, bangun pondok, kayak sekolahan, mulang, santri, adik-adik semuanya besok ke berjuang ya, menghadapi masalah, tantangan yang secara akal nggak mungkin bisa diselesaikan. Punya duit cuma 100 juta, beli tanahnya 1 miliar, kan nggak mungkin. Nah doanya, misalnya ada gangguan rumah sakit atau apa, doanya yang mudah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sudah hafal semuanya ya? Ini doanya Ashabul Kahfi. Jadi dari Dr. Ahmad Husnul Hakim, dari Gus Dur, ke atasnya dari Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel mengirimkan santrinya ke daerah-daerah, dibekali doa ini. Santrinya zaman itu enggak punya bekal uang, enggak punya kendaraan, enggak bisa berbahasa, dan waktu masyarakat masih primitif, mereka berhasil mengislamkan Nusantara dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalau menghadapi masalah yang berat, bacalah doa ini, maka Allah akan memberikan jalan sebagaimana memberikan jalan Ashabul Kahfi yang sudah kehabisan akal, nggak mungkin selamat, oleh Allah dicarikan jam dengan ditidurkan 300 tahun. Semoga perjuangan kita mendapatkan ridho Allah. Terima kasih, mohon maaf semua kesalahan, dan terima kasih semoga silaturahmi baina alumni Pandanaran dan para santrinya dengan pondok Pandanaran bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Kelak kita bersama-sama berkumpul dengan guru kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.